Sekitar 10 menit kemudian, sosok yang diduga Febri Adriansyah terlihat masuk ke kamar yang sama. Ia baru terlihat keluar pukul 18:39:37. Ini membuat keresahan bagi mereka-mereka yang selama ini kasusnya diangkat oleh Febri dengan begitu gamblangnya. Namun demikian kita melihat bahwa ada perubahan orientasi loyalitas Febri saat ini. Tidak lagi kepada Jokowi, tapi kepada Presiden, kepada Prabowo. Tentunya ada semacam keresahan dari Jokowi melihat sepak terjang Jampitsus. Karena saat ini melihat sepak terjang Febri pada masa lalu, tentunya akan menjadi kekhawatiran buat Jokowi. Memang bangsat semua kau. Dana sebesar Bangsat semua, nggak ada yang Tak lama beres. kemudian, Selin dikait yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya termasuk Jaro Prikat ini. Cocot celengnya, cocot beruk kan. Ya, cocot beruk lek muni apa iso konsisten. Dia yang mau menanggulangi, mau memberantas korupsi, mau memiskinkan koruptor. Dan memanggil keluarganya untuk dimintain keterangan, tapi dia sendiri pelaku. Totalnya triliunan. Mau jadi apa negara ini? Itu yang dia bilang memburu koruptor itu kan, ternyata dia korupsi. Iya benar. Munafik. Apa hubungan Junika Nurhamidah Wijaya dan sosok yang diduga Febri Adriansyah? Rekaman Jeja TV membuka rangkaiannya. Junika sebelumnya dikenal sebagai model dan DJ, lalu beralih profesi menjadi pengacara. Namanya juga pernah muncul dalam pemberitaan lama terkait katalog Alexis dengan konteks dan bantahan yang tetap perlu dicatat. Pada 1 Agustus 2025, pukul 17:08:07, Junika terlihat tiba menggunakan mobil berplat dinas. Ia kemudian menuju lantai 17 dan masuk ke kamar 1702 pada pukul 17:12:48. Sekitar 10 menit kemudian, sosok yang diduga Febri Adriansyah terlihat masuk ke kamar yang sama. Ia baru terlihat keluar pukul 18:39:37, sekitar 1 jam 17 menit kemudian. Pukul 21:30:07, Junika terlihat keluar bersama pengemudi. Dalam rekaman, pengemudi tampak membuang sebuah benda kecil sebelum menekan tombol lift. Kini, Instagram dan threads Junika tak dapat diakses, sementara akun TikToknya berstatus privat. Pemerataan terhadap hasil kekayaan alam ini buat kemakmuran rakyat sulit terjemah kalau mental serakah gentayangan. betul. Itu kalau di dalam dunia binatang, serakah itu simbolnya monyet. Monyet tahu monyet? Masih ada hubungan keluarga? Maaf. Coba lihat monyet. Berangkatlah ke Ragunan, mampir di depan kandang monyet, kasih pisang dimakan. Penuh mulutnya, lemparin lagi pisang, tangannya megang. Mulut penuh, tangan megang, kasih lagi, kakinya nyepeng. Monyet tuh mulut penuh, tangan penuh, kaki megang. Teman sebelahnya dikasih, masih dirampas juga. Monyet tamak, serakah, rakus. Ini kalau mental monyet masih gentayangan di republik ini, kapan pemerataan mau jadi kenyataan? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Betul. Jangan rakyatlah yang disuruh hemat, pejabat. Kalau rakyat udah segini-gininya, Pak. Karut penangkapan Jampitsus Febri Adriansyah kini terkuak sebagai skenario penyisiran politik jangka panjang, yang diduga kuat dikendalikan langsung oleh Jokowi dari balik layar demi mengamankan loyalitas elit kekuasaan. Gebrakan maraton kepolisian ini digerakkan oleh Kortas Tipikor Polri, unit super di bawah Kapolri yang sengaja dibentuk Jokowi lewat Perpres tepat 5 hari sebelum dirinya lengser pada Oktober 2024 sebagai senjata hukum khusus. Febri yang awalnya merupakan anak emas kini berbalik menjadi target utama amputasi jabatan setelah radar intelijen mendeteksi loyalitasnya bergeser penuh ke kubu Prabowo demi mengincar kursi Jaksa Agung masa depan. Sumbu konflik memanas ketika Febri berani mengusik lingkaran dalam lewat penyidikan kasus Nadiem Makarim, serta membongkar praktik korupsi di proyek makan bergizi gratis yang membuat gerbong Solo meradang karena sektor logistik mereka diganggu. Kemarahan kubu Solo memuncak saat Febri bertindak sebagai Satgas Kehutanan pilihan Prabowo yang mulai membidik mafia lahan berskala raksasa di bawah pengawasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sang loyalis garis keras Solo. Sebagai pembalasan instan, posisi strategis Febri langsung diamputasi melalui status hukum perdata dan struktur vital Jampitsus, kini resmi diambil alih oleh Jamwas Rudi Margono, yang dikenal luas sebagai orang kepercayaan gerbong Solo. Operasi kilat ini menjadi pesan tersirat yang sangat kejam dari Jokowi bahwa siapapun yang berani menyentuh proyek serta kroni Solo pasti akan langsung dihancurkan tanpa ampun dari panggung kekuasaan.
Pertama, sosok Jampitsus yang belakangan ini begitu getol menghantam kasus-kasus korupsi besar. Tapi dibalik itu semua kita lihat kasus Pertamina di situ terkait nama Jokowi. Dan ini sebuah pengakuan yang dilakukan oleh Ahok di persidangan. Ahok mengatakan kalau berani Pak Hakim panggil dong Jokowi. Kita lihat ya bagaimana Pak Jokowi menyelesaikan persoalan Pertamina khususnya Petrol. Alih-alih dibubarkan malah diganti pemain ya kan. Kemudian dialah yang kemudian menjadi otaknya di situ. Makanya sampai hari ini nggak berani orang mengambil Reza Khalid. Dalam beberapa kasus-kasus yang muncul, kemudian kasus kayak ini juga kasus sewa kilang minyak di Merak. Nah, ini kan dia pada masa dia yang dikorbankan. Satu lagi Karen Agus Setiawan yang masuk karena Karen tidak mentolerir upaya-upaya itu satu ya. Kedua kasus Nadiem ya kan? Belum lagi kasus-kasus yang terkait pejabat tinggi Polri, kasus Aseng di sana ada Kapolda Kalbar, kasus Samintan ada Karyoto di situ. Nah ini membuat keresahan bagi mereka-mereka yang selama ini kasusnya diangkat oleh Febri dengan begitu gamblangnya. Namun demikian kita melihat bahwa ada perubahan orientasi loyalitas Febri saat ini, tidak lagi kepada Jokowi tapi kepada Presiden, kepada Prabowo. Tentunya ada semacam keresahan dari Jokowi melihat sepak terjang Jampitsus karena ini melihat sepak terjang Febri pada masa lalu tentunya akan menjadi kekhawatiran buat Jokowi. Sekarang loyalitasnya kepada Presiden Prabowo tentunya ketika nanti ada pesanan konteks penegakan hukum tanda kutip ya, dia akan melakukan hal seperti itu. Nah ini kekhawatiran. Kedua, jangan sampai Febri menduduki posisi Jaksa Agung karena Febri sudah dipanggil oleh Presiden dalam konteks ini. Nah tentunya ini ancaman nih, kerawanan yang harus diamputasi di tengah jalan. Ini penuh dengan kepentingan politik Jokowi dalam rangka suksesi 2029. 2 kali Febri menohok kasus korupsi yang dimana di situ nama Jokowi disebut. Ya. Yang pertama soal Pertamina, Iya, satu Nadiem. yang kedua soal Nadiem. Ya. Informasi yang ya di kalangan orang tertentu ya, betul bahwa Nadiem sempat menyerahkan dana itu ke Jokowi. Jadi siapapun yang menghambat dia akan sikat. Nah, hambatan potensial kali ini adalah Jampitsus. ya. Karena apalagi kalau dia jadi Jaksa Agung gitu loh. Nah, ini juga lebih parah lagi gitu ya. Tidak kemungkinan dia akan juga menyasar ke Jokowi. Apalagi sekarang dia tahu kartunya Jokowi, dia Sabri dan ini kan dia pelakunya. Maka tidak ada jalan lain dia gunakan polisi yang selama ini begitu loyal terhadap Jokowi. Yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya termasuk Jaro Prikat ini. Cocot celengnya, cocot beruk kan. Ya, cocot beruk lek muni apa iso konsisten. Mas. Dia yang mau menanggulangi, mau memberantas korupsi, mau memiskinkan koruptor. Ya, dan memanggil keluarganya untuk diminta keterangan. Tapi dia sendiri pelaku. Nyata nih. Totalnya triliunan. Mau jadi apa negara ini? Nggak kejaksaan bermain koruptor, nggak oknum polisi yang berpangkat bintang jenderal juga main koruptor. Ambiar. Bisa jadi loh, Bren. Karena kejaksaan kemarin yang habis menangani kasus MBG ada mantan jenderal yang tersandung kasus yang menjadi wakil kepala BGN dan ada juga ya brigjen yang masih aktif yang tersandung kasus pengadaan motor dan ompreng. Coba bayangkan. Tidak begitu lama. Pihak Polri ya menangkap Febri Ardiansyah yang merupakan jaksa muda, Jampitsus, jaksa muda pidana dengan temuan yang sangat menyenangkan, yaitu 74 kg batang emas dan uang ratusan miliar, hampir 500 miliar, dan jutaan dolar Singapura, ya, dan ratusan juta uang rupiah. Mau jadi apa juga? Kalau penegak hukum sebagai pelaku bajingan, tapi dia berbicara seakan-akan ingin menuntaskan masalah koruptor, tapi dia sendiri pelakunya. Ya kayak begini. Ya, munafikun bajingan tengek. Ya kadal bruk boyo asu dan yang merusak tatanan negara. Kalau sudah begini, kalau Pak Prabowo ya tidak mengambil tindakan, karena yang perang ini Bran, ini kelas kakap, kelas bintang, Star Wars. Semua harus transparan. Kalau memang bajingan, jebloskan, kalau perlu hukuman mati bagi para pelaku dan seorang penegak hukum. Kapok sisanya Mas. Alah. Sebenarnya seru aja sih gitu ngelihat dua institusi lagi pada berantem. Kalian kurang-kurangilah ngelakuin kayak gini. Capek. Itu yang dia bilang memburu koruptor itu kan, ternyata dia korupsi. Iya benar. Munafik. Aku jujur kaget juga, tapi mau bagaimana ya, yang ngelakuin ini kali ini adalah penegak hukum, yang dimana kepercayaan masyarakat begitu terlibat sih. Sebenarnya seru aja sih gitu ngelihat
dua institusi lagi pada berantem. Dulu juga kan pernah ada yang kayak gini kurang lebih, si KPK sama Polri juga pernah kan. Benar. Buat masyarakat kayak saya sih seru-seru aja liatnya. Tentu saja, karena kan masyarakat Ya, nggak begitu bisa gitu. memegang kepercayaan terhadap penegak hukum, sudah pasti publik tercekam gitu ya kepercayaannya. Sebenarnya sih dampaknya nggak langsung ya buat kita, cuman orang yang atasan gitu kan pasti jadi contoh kan buat masyarakat. Kalau yang di bawahnya jadi maling atau mencuri, kan kita meniru yang atas nih. Kalau korupsi kan biasanya cuma 1-2 tahun. Kalau seumur hidup bagus. Minimal tuh ya dihukum seumur hidup lah penjaranya gitu. Ya kalau misalnya pengen sih dihukum mati sekalian. Setuju. Enggak sih, saya udah nggak percaya. Karena udah banyak banget kasus di mana kriminal tuh yang ngelakuin yang mereka lagi gitu. Jadi ya dari udah lama saya nggak percaya sih. Makanya ini jadi tontonan seru aja buat saya. Penegakan hukumnya sih masih percaya. Cuma kalau orang-orangnya mungkin bisa diganti lah. Jadi aku masih percaya, tapi dengan catatan mungkin masih agak gimana gitu sih sama orang-orang yang korupsi. Kalau misalnya tim jasa polisi sebenarnya saya pengennya netral sih gitu. Cuma mungkin sekarang polisi bisa nangkap jaksa ya harus diapresiasi sedikit mungkin ya. Saya tim rakyat. Kalian kurang-kurangilah ngelakuin kayak gini. Capek. Dari awal saya memang tidak percaya juga dengan Ustaz Burhanuddin ini. Mana ada itu jaksa agung mudanya korup. Nah, Dan ini ada, Mas. jaksa agung yang tidak korup saya tidak percaya. Mereka ini pasti berbagi-bagi. Gitu ya. Tengok ini, apa yang terjadi? Apa yang Selin terjadi? Evangelista mendadak jadi Ininya sorotan. banyak. Usai namanya disebut dalam sidang kasus Onyok. korupsi tambang Kontol Jampitsus kau gede. Febri melibatkan Jaksa Agung Bangsat. ST Burhanuddin. Selin Evangelista mendadak jadi sorotan. Aduh. Usai namanya disebut dalam sidang kasus korupsi tambang Jampitsus Febri Cerdas nih, Mas. melibatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam persidangan, terdakwa Amela Sabara Memang menyebut Selin bangsat menerima semua aliran kau. dana sebesar 500 Bangsat juta semua, nggak rupiah. ada yang Tak lama beres. kemudian, Selin dikaitkan dengan Jaksa Agung setelah diketahui Siapa memanggil lagi setelah Burhanuddin ini? dengan sebutan Janganlah. Papa. Menanggapi Apakah juga isu Pak yang Prabowo beredar, nanti juga Selin akan mengunggah terbongkar foto namanya bersama koruptor? seruni Sampai. Burhanuddin, istri Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel, apa kabarnya? Semoga sehat selalu sahabat ya. Dan sudah kita saksikan luar biasa heboh ya. Ada sebuah temuan rekaman CCTV yang diduga terkait dengan kasus Jampitsus juga ini ya. Sudah kita saksikan tadi. Cuman intinya ini nggak seru menurut saya ya. Nggak seru perseteruan atau Star Wars ya atau cicak lawan buaya ini tetap ini saya memandangnya nggak seru. Kenapa demikian? Ibarat dua gajah bertarung ya, pelanduk di tengahnya. Maka pelanduknya yang mati, rakyatnya yang mati ya sebagai pelanduk. Jadi kalau apalagi saya menduga ya dengan perkembangan kasus yang saya ikuti ini. Sekarang sudah ada semacam apa ya? Ada silaturahmi gitu ya dari Kapolri juga ke Kejaksaan Agung, lalu kemudian mereka juga saling berjabat tangan dan sama-sama seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Dan bagi rakyat sebetulnya yang bertanya banyak ya, termasuk kita sendiri. Lalu bagaimana nasib 74 kg emas ya, uang dan lain sebagainya itu? Ya, itu kan pasti uang rakyat lah ya. Atau setidaknya itu Pak Prabowo dalam konteks ini ya harus transparan ya, mau dikemanakan itu ya, dan sebaiknya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Jangan kemudian jadi hangus ya, walaupun sekarang juga katanya mau melibatkan FBI dengan US Secret Service gitu ya. Nah kita tunggu sajalah ya, jangan sampai rakyat seperti pelanduk ya antara dua gajah yang bertarung begitu ya. Dan cicak lawan buaya jilid 2 ini jangan sampai terus menguap gitu ya, begitu saja. Kita nantikan kejujuran dari kasus Jampitsus ini. Kita rakyat sih ya semoga semua itu transparan dan selesai sampai tuntas ya. Oke, demikian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan sehat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.